Pangan RI ke Kota Madiun. Wali Kota Dr. Maidi rutin inspeksi fasum dan proyek. Kota Madiun semarak dengan Jamnas Motor Antik, Fun Run, Kampung Inggris, dan MTQ 31. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amel, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun kembali dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan pemerintah pusat. Kali ini lewat rapat konsolidasi serta koordinasi koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih oleh Kemenko Bidang Pangan RI dan sekaligus meninjau langsung KMP Nambangan Lor yang telah diresmikan Menko AHY Agustus lalu. Wali Kota Dr. Maidi menegaskan dukungan penuh agar program nasional ini sukses. Sementara staf ahli Sugeng Santoso mengapresiasi inovasi lokal dan keberadaan KMP Nambangan Lor Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun menggelar rapat koordinasi sinergi program prioritas nasional bidang pangan di TPA Winongo Sabtu 6 September. Rakor dipimpin Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun didampingi Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto serta diikuti perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Sinergitas Program Prioritas Nasional yang rencananya akan digelar pada 9 September 2025 di Kota Madiun. Rakor membahas penyelarasan program prioritas nasional dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Madiun sebagaimana diamanatkan dalam Perpres nomor 80 tahun 2025. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa persiapan ini penting agar pertemuan dengan perwakilan pemerintah pusat berjalan optimal. Rakor ini sekaligus digelar guna mematangkan persiapan kedatangan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Rencananya staf ahli bidang ekonomi maritim selaku koordinator wilayah 4 bersama asisten deputi logistik pangan dalam negeri akan hadir langsung di Kota Madiun. Kehadiran mereka diharapkan semakin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan program strategis nasional di bidang tersebut. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun lagi-lagi menjadi tuan rumah kegiatan pemerintah pusat. Kali ini mengemuka rapat konsolidasi dan koordinasi terkait koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI. Rakor yang berlangsung di GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tersebut dihadiri staf ahli bidang ekonomi maritim Sugeng Santoso dan asisten deputi sistem distribusi pangan Kemenko Bidang Pangan Ridki Irfan Wirautama. Rakor juga dihadiri pejabat pemerintah di Madiun Raya. KMP di Kota Madiun memang sudah berjalan, yakni KMP Kelurahan Nambangan Lor di Jalan Merpati. KMP tersebut diresmikan oleh Menteri Koordinator atau Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada bulan Agustus lalu. Keberadaan KMP terus dievaluasi pemerintah pusat, bukan hanya di Kota Madiun, tetapi juga di daerah lainnya. Berbagai pembahasan mengemuka, mulai urusan permodalan, stok barang, dan lain sebagainya. Karenanya, Rakor juga dihadiri instansi terkait, seperti perbankan dan BUMN lainnya. Hal itu diharapkan dapat memberikan jawaban yang pas terkait persoalan yang terjadi di lapangan. Wali Kota menegaskan program pusat tersebut harus berjalan sukses di Kota Madiun. Wali Kota berharap masyarakat Kota Madiun juga turut berpartisipasi menyukseskan KMP, salah satunya dengan menjadi anggota koperasi. KMP di Kota Madiun nantinya akan ada di tiap kelurahan. KMP Kelurahan Nambangan Lor akan dijadikan percontohan untuk di kelurahan lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Keberadaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kota Madiun bakal terus dioptimalkan. Bahkan KDKMP pertama di Kota Pendikar itu dikunjungi staf ahli bidang ekonomi maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Sugeng Santoso bersama sejumlah pejabat kementerian terkait. Kunjungan ini mengemuka usai rapat konsolidasi dan koordinasi terkait KDKMP di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun Selasa 9 September. Pihaknya beserta rombongan lantas mengunjungi Koperasi Merah Putih Kelurahan Nambangan Lor di Jalan Merpati. Di Kota Madiun, memang sudah ada satu KDKMP. KMP tersebut diresmikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY Agustus lalu. Sugeng pun mengapresiasi keberadaan KMP Nambangan Lor ini. Sugeng tak membantah adanya sejumlah persoalan yang mengemuka, mulai seperti sarana prasarana, permodalan, hingga SDM. Namun, pihaknya sudah memiliki buku saku KDKMP yang berisi pedoman dan petunjuk teknis. Buku saku tersebut merupakan representasi dari 16 kementerian dan lembaga terkait pelaksanaan KDMP. Ya, harapannya tentunya tadi ada beberapa ide yang sangat menarik ya. Ada inovasi-inovasi karakteristik yang berdasarkan potensi desa kelurahan ya dan juga potensi lokal, kearifan lokal. Dan itu bisa untuk tadi itu memperkuat ya terhadap ekosistem koperasi desa kelurahan Merah Putih. Ini tadi sekali lagi ini tadi pertemuan memang dilakukan di Kota Madiun. Tapi yang hadir itu adalah dari Bakorwil Madiun plus 1 Kabupaten Trenggalek. Jadi ini alhamdulillah tadi itu dengan pertemuan seperti ini bisa ada frekuensi yang sama ya terkait dengan perkembangan yang sangat dinamis ya, termasuk tadi buku saku tadi itu untuk operasional. Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto menyambut baik kunjungan para pejabat dari pemerintah pusat ini. Tidak hanya Kemenko Bidang Pangan, namun juga dari Kementerian BUMN, Koperasi, dan lain sebagainya. Apalagi ada beragam masukan untuk keberadaan KDMP nanti ke depan. Di Kota Madiun, memang baru ada satu KDMP. Namun, ke depan bakal ada di tiap kelurahan. KMP Kelurahan Nambangan Lor akan menjadi percontohan untuk kelurahan lainnya. Intinya apa? Intinya masyarakat harus memperoleh manfaat dari program ini. Kita juga harus memperhatikan kondisi existing yang sudah ada. Jangan sampai ini justru kontraproduktif. Kan bisa saling sinergi, saling mengisi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun bersama Basnas memperbaiki rumah warga tak layak huni. Sementara Wali Kota Dr. Maidi juga rutin inspeksi fasilitas umum dan proyek agar sesuai aturan. Di sisi lain, Pemkot dan DPRD menetapkan Pro Pemperda 2026 dengan 10 raperda yang siap dibahas demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Madiun bersama Basnas terus bersinergi membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Salah satunya dengan memperbaiki rumah warga yang kondisinya sudah tidak layak huni. Program ini difokuskan pada kasus darurat, terutama rumah yang tampak kokoh dari luar, namun ternyata bagian dalam struktur rumah sudah rapuh. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan, pemerintah harus hadir ketika masyarakat menghadapi keadaan mendesak. Harapannya, bantuan yang diberikan bisa memberikan kebaikan untuk masyarakat yang mendapatkannya. Kita keliling dengan Basnas, dengan timnya. Walaupun rumah itu belum masuk database, tetapi hari ini ternyata kelihatannya rumahnya baik, ambrol, dan itu membahayakan. Maka ya Basnas cepat melangkah. Nah, hari ini kita melangkah cepat, tapi yang lain tetap kita tindak lanjuti juga. Tapi yang keadaan darurat, ya kita turun ke lapangan. Mana yang ada, kita kerjakan dengan warga lingkungan sekitarnya, BPBD, keroyok bareng. Pokoknya dalam 1 minggu itu usahakan selesai. Karena nanti kalau hujan turun, kasihan dan kita harus memindahkan orang. Terpisah Ketua Basnas Kota Madiun, Iskandar menambahkan, setiap tahun ada sekitar 10 rumah warga yang mendapatkan bantuan perbaikan.
Dana maksimal yang dialokasikan sebesar 15 juta rupiah per rumah. Kebutuhan tambahan ditutup lewat gotong royong lingkungan. Sebagai informasi, salah satu rumah yang kini diperbaiki adalah milik Slamet Triono, warga Jalan Argomanis, Kelurahan Manis Rejo. Slamet bekerja sebagai kuli bangunan dan tinggal bersama istri serta seorang anak yang masih sekolah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Fasilitas umum atau FASUM serta pekerjaan proyek infrastruktur kembali diinspeksi Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Inspeksi tersebut dilakukan saat gowes Wali Kota bersama dengan rombongan pejabat perangkat daerah, Senin pagi 8 September 2025. Wali Kota memastikan seluruh FASUM dan pekerjaan proyek di Kota Madiun sudah berjalan sesuai dengan rencana dan aturan. Dr. Maidi mengaku akan terus memantau pekerjaan proyek-proyek di Kota Madiun. Hal ini penting dilakukan guna mencegah ketidaksesuaian pekerjaan. Sebab proyek yang tidak sesuai dan menabrak aturan ujung-ujungnya bakal dibongkar. Dr. Maidi memastikan akan turun langsung mengecek pekerjaan proyek, khususnya proyek strategis yang menyangkut perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Jika semua berjalan baik, proyek yang dikerjakan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. On the track, semua on the track. Jadi fasilitas yang akan digunakan masyarakat itu yang kita dahulukan. Fasilitas yang untuk pertumbuhan ekonomi itu yang kita dahulukan. Jadi skala prioritasnya itu, bagaimana kelancaran ekonominya bagus. Di samping itu kelancaran orangnya sehat. Seperti tempat-tempat lapangan, ini saya benahi semua. Pavingnya, tempatnya untuk jogging track, untuk jalan. Yang ramai saya benahi semua. Karena apa? Saya ingin rumah sakit itu pendapatannya turun. Kalau orang itu sehat, orang kan tidak ke rumah sakit. Saya bahagia kalau rumah sakit saya itu pendapatannya turun. Berarti masyarakat kita sehat semua. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda 2026 resmi ditetapkan. Hal tersebut menyusul penandatanganan kesepakatan Pemkot Madiun dan DPRD Kota Madiun dalam rapat paripurna Rabu 10 September 2025. Sebanyak 10 rancangan perda atau raperda bakal dibahas serta disahkan eksekutif dan legislatif tahun depan. Dalam Propemperda 2026, Dr. Maidi mengatakan Pemkot Madiun mengusulkan 6 raperda, yakni raperda tentang sistem kesehatan daerah, raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 45 tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, raperda tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Kemudian raperda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun, raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 8 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamansari Kota Madiun dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sedangkan sisanya ada 4 raperda usulan DPRD Kota Madiun, yaitu raperda tentang partisipasi masyarakat bermakna dalam pemerintah daerah, raperda tentang perlindungan guru, raperda tentang perlindungan masyarakat dari rentenir, dan penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, dan pemulihan korban. Raperda itu bagaimana segera kita usulkan, artinya kan dinamika perkembangan kan pesat sekali. Kalau itu ketinggalan segera kita rubah, kita mengikuti aturan-aturan yang baru. Ya, dengan kondisi itu insya Allah pemerintahan akan sempurna, cepat, dan masyarakat secepatnya menikmati dari aturan-aturan itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kembali jadi sorotan dengan sederet agenda penting, mulai pembukaan Jamnas 30 motor antik di Stadion Wilis, gelaran Angkasa Fun Run 2025 hingga launching Kampung Inggris Winongo. Tak ketinggalan, 21 kafila juga resmi dilepas untuk berlaga di MTQ 31 Jawa Timur membawa nama harum Kota Pendekar. Kota Madiun kembali menorehkan sejarah dengan menjadi tuan rumah ajang berskala nasional. Wali Kota Madiun Dr. Maidi secara resmi membuka Jambore Nasional atau Jamnas ke-30 Motor Antik Klub Indonesia atau MACI di Stadion Wilis Jumat 5 September malam. Pembukaan ditandai dengan tabuhan gong oleh Wali Kota Dr. Maidi didampingi Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun, jajaran Forkopimda, serta Ketua Umum MACI dan pengurus pusat. Usai seremoni, panitia menyerahkan sertifikat apresiasi kepada perwakilan komunitas. Jamnas 30 kali ini istimewa.
Untuk pertama kalinya, kegiatan yang biasanya digelar di luar Jawa berlangsung di Pulau Jawa, tepatnya di Kota Madiun. Ribuan anggota MACI dari berbagai daerah hadir menambah semarak suasana. Tercatat sebanyak 3.000 motor antik memadati Stadion Wilis. Selain menjadi ajang silaturahmi para pecinta motor tua, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana promosi wisata Kota Madiun. Pada Sabtu 6 September, peserta dijadwalkan melakukan konvoi bersama sambil menikmati destinasi wisata sekitar. Wali Kota Maidi juga mengapresiasi koleksi motor antik yang dipamerkan. Menurutnya, motor klasik memiliki daya tarik tersendiri karena keunikannya. Melalui ajang ini, Maidi berharap keberadaan motor antik di Kota Madiun semakin dikenal dan mampu memberi nilai tambah baik dari sisi ekonomi maupun pariwisata. Ya, pokoknya semua event nasional yang sifatnya itu memajukan event itu sendiri, Madiun siap menjadi tuan rumah. Jadi apakah itu motor antik, apakah itu ulang tahun, silahkan aja. Hari ini motor antik seluruh Indonesia dari sini, kurang lebih dari luar biasa. Saya baru tahu ini. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. SMA 3 Taruna Angkasa Madiun resmi menggelar event Angkasa Fun Run 2025 Minggu 7 September. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang menghadiri undangan ikut olahraga lari bersama ribuan peserta. Menanggapi event tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasinya. Menurut dia, Angkasa Fun Run 2025 menjadi wadah taruna dan masyarakat menyalurkan hobi olahraga lari. Maidi mengatakan kegiatan-kegiatan positif semacam ini penting untuk rutin digelar. Selain membuat sehat, juga menyibukkan taruna dengan kegiatan positif agar tidak terpengaruh kegiatan-kegiatan negatif. SMA 3 Taruna itu hebat. Artinya apa? Event-event itu mendukung bagaimana taruna itu semakin sehat. Semakin sehat sehingga berpikir, belajar itu semakin bagus. Jadi kalau semuanya seperti ini, ya rumah sakit pasiennya semakin turun. Itu bagus. Jadi artinya ya inilah yang harus kita lakukan. Boleh di kelas rutinitas dan sebagainya, tapi olahraga jangan lupa. Senada, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paiwai menilai kegiatan ini sejalan dengan program SMA Taruna di Jawa Timur. Dengan kegiatan tersebut, semangat olahraga akan terbangun kuat, tak hanya untuk taruna, tapi juga masyarakat. Aris menambahkan, pihaknya berencana menggelar agenda lebih besar. Salah satunya, Sudan East Java Run yang digelar serentak di seluruh Jawa Timur dalam rangka Hari Jadi Provinsi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kini punya destinasi baru untuk belajar bahasa Inggris. Berlokasi di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kampung Inggris Winongo resmi diluncurkan pada Senin 8 September 2025. Kampung Inggris Winongo hadir melalui kolaborasi antara Titik Nol English Course, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Kawista Winongo, serta Sanggar Seni Budaya Sugeng Santoso PSHWTM. Program ini menawarkan pembelajaran praktis dengan dukungan fasilitas dan kegiatan kreatif, sehingga proses belajar lebih menyenangkan. Gelombang pertama diikuti peserta dari PSHW. Mereka akan menjalani kursus intensif selama lebih dari 1 bulan dengan materi pengayaan kosakata, latihan percakapan, hingga melatih keberanian berbicara di depan umum. Camat Manguharjo Lita Febriana Hapsari menyebut program ini selaras dengan visi Wali Kota Madiun, Madiun Mendunia. Adik-adik ini mereka dimasukkan dalam kelas, mereka belajar selama 1 bulan lebih nantinya, dan harapannya nanti kosakata bahasa Inggris mereka bertambah. Kemudian mereka dalam berbicara bahasa Inggris juga mulai lebih lancar, dan harapannya bisa menjadi generasi emas 2045 yang memang layak untuk mendukung Madiun Mendunia. Sementara itu, Lurah Winongo, Agus Praitna menilai program ini tak hanya bermanfaat bagi para peserta, tetapi juga memberikan dampak luas bagi masyarakat. Ketua Kawista Winongo, Agus Wijanarko menambahkan bahwa program ini akan digelar secara berkelanjutan. Gelombang pertama difokuskan pada peserta PSHW yang dipersiapkan menjadi duta wisata. Sedangkan gelombang berikutnya akan dibuka untuk masyarakat umum.
Launching perdana ini menandai babak baru bagi Kota Madiun. Dengan hadirnya Kampung Inggris Winongo, diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi bahasa generasi muda, tetapi juga menumbuhkan kreativitas, membuka peluang usaha, serta memperkuat citra Kota Madiun di tingkat nasional maupun internasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebanyak 21 kafilah Kota Madiun siap berlaga di Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di Kabupaten Jember 11 sampai dengan 20 September 2025. Dukungan penuh diberikan Pemkot Madiun melalui acara pamitan di Ruang 13 Balai Kota Kamis 11 September. Rombongan terdiri atas 15 peserta, 4 pembina dan 2 ofisial. Mereka akan tampil di berbagai cabang lomba mulai dari tilawah, tahfidz, syaril Quran hingga kaligrafi. Seluruh biaya keberangkatan ditanggung melalui APBD 2025 sebagai wujud perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan syiar Al-Quran. Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mewakili Wali Kota Maidi mengatakan bahwa MTQ bukan sekedar kompetisi, melainkan sarana memperkokoh iman dan menambah pengalaman spiritual. Ia juga berpesan agar seluruh peserta menjaga marwah Kota Madiun di hadapan ribuan kafilah se-Jawa Timur. Semangat kafilah semakin terpacu dengan seruan Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia yang menggema di ruangan mengiringi langkah mereka menuju panggung MTQ ke-31 di Jember. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Final party Honda DBL with Kopi Good Day East Java Series West Region 2025 berlangsung di Gor Wilis Kota Madiun Sabtu malam 6 September. Kota Madiun menjadi salah satu tuan rumah di antara berbagai daerah di Jawa Timur. Sebanyak 25 tim putra maupun putri saling berebut menjadi yang terbaik. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi serta memberikan semangat bagi para peserta. Menurut Bagus, penyelenggaraan DBL cukup penting dalam mendukung pembinaan atlet muda. Apalagi cabang olahraga bola basket ini cukup digandrungi anak muda di Kota Madiun. Bahkan ada 6 klub bola basket Kota Madiun yang aktif dan rutin menggelar kompetisi. Dalam pertandingan DBL di Gor Wilis Madiun, SMAN 1 Kedung Waru tampil menjadi yang terbaik usai menaklukkan SMAN 2 Madiun di partai final. Para finalis bakal melaju di kejuaraan tingkat provinsi di Surabaya pada Oktober mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rumah sakit di Kota Madiun terus meningkatkan mutu serta fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya RSI Siti Aisyah Madiun. Sabtu 6 September, rumah sakit milik Muhammadiyah tersebut meresmikan gedung Ar-Fahrudin RSI Siti Aisyah Madiun. Dalam peresmian tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir bersama Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Bersamaan peresmian gedung Ar-Fahrudin, juga dilakukan peresmian Masjid Darussalam dan gedung Ahmad Dahlan SD Muhtadin. Wali Kota mengatakan kemajuan Muhammadiyah di Kota Madiun cukup pesat, baik dari segi pemenuhan fasilitas kesehatan hingga pendidikan. Menurutnya, hal tersebut selaras dengan kemajuan kota. Dr. Maidi berharap sinergitas antara Pemkot Madiun dengan Muhammadiyah terus terjaga baik demi kesejahteraan masyarakat. Khusus untuk RSI Siti Aisyah Madiun, Dr. Maidi berpesan kepada seluruh pegawai untuk tetap terus berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi pasien. Dengan begitu, Wali Kota meyakini Rumah Sakit Siti Aisyah akan menjadi rumah sakit rujukan masyarakat. Saya Wali Kota Madiun mewakili masyarakat Madiun mengucapkan banyak terima kasih dengan kemajuan Muhammadiyah yang ada di Kota Madiun. Insya Allah kemajuan ini akan membawa pengaruh, membawa kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Insya Allah itu semuanya, dan saya terima kasih Wakil Pembadi di Kota Madiun.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW terus tersaji di Kota Madiun. Seperti yang mengemuka di warung Joglo Sunan Jalan Raya Kelun, Kota Madiun, Minggu 7 September malam. Peringatan Maulid Nabi oleh warga masyarakat dan mahasiswa tersebut juga disertai doa bersama untuk kebangkitan, keselamatan, dan perdamaian bangsa. Tak hanya masyarakat, kegiatan juga dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat, tak terkecuali Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan apresiasi kepada masyarakat, termasuk mahasiswa yang turut meramaikan Kota Madiun dengan berbagai event. Apalagi kegiatan juga dibalut dengan doa bersama untuk bangsa. Wali Kota mengatakan kemajuan suatu daerah memang butuh peran bersama, termasuk masyarakat, termasuk juga dalam urusan menjaga keamanan. Wali Kota menambahkan aman merupakan kebutuhan dasar. Segala aspek akan terganggu jika kondisi tidak aman, baik itu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Makanya Kota Madiun harus aman dari segala macam tindakan yang merugikan. Wali Kota tak menampik ada oknum yang ingin kota ini tidak aman. Ada provokator-provokator, termasuk pada saat demo beberapa waktu yang lalu. Wali Kota berharap agar tidak dan jangan mau diprovokasi. Wali Kota menambahkan Kota Madiun sudah cukup baik saat ini. Sudah banyak perubahan luar biasa, termasuk peningkatan di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Tren positif itu harus terus terjaga. Semua elemen masyarakat harus senantiasa berpartisipasi. Jangan malah turut dalam aksi-aksi yang dapat merugikan bersama. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembinaan pegawai terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Terbaru pembinaan berlangsung di halaman Rusunawa 3, Jalan Hayam Buruk pada Senin 8 September 2025. Pembinaan untuk staf aparatur sipil negara atau ASN Pemkot Madiun melalui apel tersebut dipimpin langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam sambutannya, Wali Kota Dr. Maidi menegaskan pentingnya peran ASN sebagai pelayanan masyarakat. Karenanya ASN wajib melayani bukan malah dilayani. Wali Kota berharap hal tersebut terus melekat dalam jiwa ASN, baik saat bekerja maupun saat di rumah. Wali Kota menambahkan kinerja ASN sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya sejumlah penghargaan. Namun Wali Kota mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri, sebab masih ada banyak yang belum tercapai. Karenanya Wali Kota berharap apa yang sudah baik untuk terus ditingkatkan. Wali Kota mengatakan kinerja ASN tidak hanya diawasi masyarakat, namun juga menjadi atensi Wali Kota. Mereka yang dinilai kurang baik harus siap mendapatkan sanksi. Sebaliknya, mereka yang berkinerja baik juga bakal mendapatkan reward. Wali Kota juga membuka pintu lebar-lebar untuk mutasi jika tupoksi dirasa tidak tepat dengan kemampuan para ASN. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan ke-80 Hari Radio Republik Indonesia atau RRI berlangsung sederhana di Kota Madiun, Kamis 11 September. Kendati begitu, peringatan tetap berjalan dengan hikmat. Peringatan dihadiri sejumlah pejabat penting di Kota Pendekar, termasuk Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyebut usia RRI memang sudah cukup tua, yakni 80 tahun. Namun penampilan harus tetap muda, artinya harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio memang media komunikasi yang sudah cukup lama, namun tetap dibutuhkan, sebab radio memiliki penikmat tersendiri. Dengan mengikuti perubahan, keberadaan RRI tetap diharapkan selalu eksis. Wali Kota juga berharap RRI selalu memunculkan inovasi-inovasi dalam program siarannya. Harapannya bisa senantiasa dinikmati dan selalu menarik perhatian masyarakat. Harapan kita usia boleh tua, tapi penampilan muda bisa mengikuti perubahan-perubahan informasi-informasi dunia, bahkan dunia maupun nasional dan kota. Maka dengan kondisi itu insya Allah RRI akan eksis, RRI akan dicintai masyarakat, dan RRI akan didengarkan oleh masyarakat. Insya Allah dengan kondisi itu eksis, akan bisa mengudara dari Sabang sampai Merauke, tetap mengudara. Sementara itu, Kepala RRI Madiun Burhanuddin Ramadan menyebut peringatan ke-80 tahun RRI berlangsung sederhana mengingat kondisi tanah air saat ini. Seperti diketahui, kondisi tanah air sedang dalam keprihatinan menyusul aksi-aksi demonstrasi belakangan ini. Apalagi terdapat sejumlah korban jiwa di berbagai daerah. Karenanya peringatan sengaja digelar sederhana. Kepala RRI menambahkan, meski begitu tidak mengurangi semangat untuk terus berkarya. Bahkan RRI saat ini sudah bisa diakses secara multiplatform. Seperti halnya harapan Bapak Wali Kota, RRI juga mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini. RRI sekarang
bermulti platform. Tentunya dengan era digitalisasi sekarang ini, RI semakin ikut menyesuaikan dengan teknologi yang ada sekarang ini. Jadi dengan inovasi-inovasi yang ada, ya mudah-mudahan dengan semangat teman-teman ini RI semakin eksis. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Biar update kabar terkini yang menarik, tonton terus Madiun This Week. Saya Amel bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.